Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah diprank oleh si topi miring, Roy Panci mulai cocok logi, teman-teman. Ini lebih parah sih. Dimana dia cocok logi sangkut pautkan agama Islam ke masalahnya ini, teman-teman. Ini apa sih yang dimau si Roy Panci? Dan dia bilang kalau misalkan memang ijazah Pak Jokowi itu asli, Pak Jokowi tetap jahat katanya. Kan bener kan kalau misalkan bener ditunjukkan itu bakalan langsung dikorek lagi, teman-teman. Gak bakalan langsung beres. Dia aja bilang kayak gitu, kalau misalkan ijazah Pak Jokowi asli, Pak Jokowi tetap orang jahat. Itu yang diomongkan oleh Surya Panci. Ini emang gak ada obat nih orang, teman-teman. Dan gongnya di mana Pak JK sendiri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, 100% asli. Jadi apa yang mau dituntut, teman-teman? Jadi apa yang mau dituntut? Dan Pak JK meminta untuk diperlihatkan saja, ditunjukkan saja ijazahnya kepada media. Itu nggak bisa. Ijazah Pak Jokowi akan ditunjukkan nanti di pengadilan. Jadi nggak bisa seenaknya langsung main tunjukkan aja. Jadi kalau orang yang punya ijazahnya nggak mau ditunjukkan, ya udah nggak mau. Nanti aja di pengadilan. Oke teman-teman, kita simak videonya, kita simak cuplikannya bersama-sama. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, share kepada teman-teman semua. Langsung saja kita ke cuplikannya. Wassalamualaikum. Kita mulai. Memang ijazahnya itu benar, memang kalau dia tetap jahat. Karena sudah membuat semua rakyat ya, sebagian besar rakyat Indonesia itu kemudian menjadi direpotkan dengan kelakuannya. Tidak menunjukkan hal-hal yang negarawan, tidak menunjukkan kejujuran. Kalau jujur ya udah, tunjukkan saja ijazahnya seperti kata Pak JK. Tapi dia Raja Jawa yang jahat ya, yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sejenis dengan Dokter Eng yang di acara TV itu, waktu saya tanya, mana ijazahnya? Ada. Yang ditunjukkan tuh transkrip. Anak kecil aja tahu bedanya transkrip sama ijazah, mohon. Ya, transkrip kok disebut ijazah. Tanya, tapi punya kan ijazahnya? Ada kata, kan ditanya Aiman, ada ijazahnya? Ada. Tapi ketinggalan di Balige. Ijazah kok ketinggalan di Balige ya. Ini petunjuk Allah ya, Mas Kapur. Ya. Memang sudah dituliskan untuk menjadi haji. Itu kita harus pergi ke Mekah. Haji. Dan waktu itu Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah. Tapi Allah menurunkan burung-burung ababil. Ababil, betul. Ya, analisis yang sempat dikemukakan oleh topi merah. Biasanya saya analisis gambarnya sekian ini. Cuman takutnya itu kurang besar, Mas. Nah, kita kasih ini spesial. Dekat. Besar. Nah, jadi gini. Analisis ini mengatakan si Omon, kalau nanti si Omon marah lagi ya. Dokter Rismon Hasiolan Sianipar ya, itu mengatakan ya, yang dia kan mau disebut kan, itu mengatakan kalau ini ada watermarknya. Ada Universitas Gajah Mada. Resolusinya tinggi. Tapi sekarang ini saya perhatikan, di antara tulisan Universitas Gajah Mada, topi merah menemukan ada kata Mada berubah jadi Adam. Gimana bisa? Tapi kita temukan lagi. Jadi bukan Universitas Gajah Mada, tapi Universitas Gajah Adam. Nih. Ini Gajah Adam. Di analisis saya lebih kelihatan. Makin palsu lagi dong Jokowi ini. Makin palsu. Nih. Maksudnya di sini kan banyak tulisan nih, Universitas Gajah Mada. Yang seharusnya sama semua dari atas ke bawah ya. Tapi salah satu dari tulisan ini H sama J-nya ketukar. Jadi Gajah jadi Haj. Terus Mada M-nya ke belakang jadi Adam. Memang gini, Mas. Itu ternyata sekali lagi ini petunjuk Allah ya, Mas Kapur. Memang sudah dituliskan untuk menjadi haji. Itu kita harus pergi ke Mekah. Haji. Dan waktu itu Mekah pernah diserang oleh pasukan gajah. Tapi Allah menurunkan burung-burung ababil. Betul. Ya, untuk melawan pasukan gajah ini. Jadi ini gajah Adam tuh kalau masih pendek. Nah, intinya gini. Ini nggak mungkin sekelas Universitas Gajah Mada yang sudah berdiri semenjak 19 Desember 1949 salah tulis. Apalagi ini kan ijazah yang katanya itu sudah dicetak dari UGM dari dulu. Masa UGM salah tulis Universitas Gajah Mada dari Universitas Gajah Adam? Waduh. Omon.
alias Doktor Rismon Hasiolan Sianipar Anda buat kebohongan publik yang luar biasa secara live di Rakyat Bersuara. Ini TikToknya Pak Roni Teguh, teman-teman, ya. Kita lihat ya. Micro text orientation shifting. Nanti sebentar saya akan jabarkan, saya sudah dapatkan sumber-sumbernya mengenai micro text orientation shifting. Pertama, pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM terdapat fitur keamanan, ya, fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen. Dapatkan poinnya? Ya, sekali lagi ya, bahwa pada ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada atau UGM terdapat fitur keamanan, ya, fitur keamanan berupa watermark yang berfungsi sebagai proteksi terhadap pemalsuan dokumen. Oke, di sini kita bertolak dulu dari fitur keamanan berupa watermark. Seperti apa? Kita lihat. Watermark tersebut memuat tulisan Universitas Gadjah Mada yang menjadi identitas resmi institusi. Menariknya, berdasarkan hasil pengamatan terhadap data ijazah yang dianalisis, ditemukan adanya 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Ingat loh, ditemukan adanya 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Nah, kita lanjut di bawah. Ada 2 di sini ya, 2 variasi posisi dan pola pembacaan watermark. Apa penjabarannya? Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Ya, sekali lagi. Pertama, watermark terbaca secara normal sebagai Universitas Gadjah Mada pada orientasi tertentu sesuai dengan desain standar yang sengaja disematkan dalam kertas security. Sengaja disematkan, bukan diedit. Paham nggak, Roy? Hei, Anda pakai ini siapa pemikirannya si topi merah itu? Kemudian apa namanya, glorifikasi gitu. Anda paham nggak yang kayak gini, Roy? Kau paham nggak? Woi Roy, paham gak yang kayak gini? 99,9% mana hitungan matematis matematika? Saya kejar itu tuh. Saya akan kejar terus itu ya teman-teman. Kita lanjut. Poin kedua. Kedua, pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Ya, sekali lagi. Poin kedua, pada orientasi atau sudut pandang berbeda, susunan huruf dapat terbaca sebagai Universitas Gadjah Adam. Fenomena ini bukan kesalahan cetak, melainkan bagian dari teknik pengamanan percetakan atau printing security feature yang dikenal sebagai microtext orientation shifting atau manipulasi persepsi visual berbasis arah baca. Paham tidak, Roy? Roy, kau paham tidak ini? Yang disebut dengan microtext orientation shifting. Tampilan wall timeline TikToknya Pak Roni Teguh sudah menampilkan ya beberapa foto yang di bawah ini ada lingkar warna biru ini ya, tulisan Gadjah Adam yang ini. Kemudian sebelahnya lagi ada ijazah dari teman angkatan Pak Jokowi ya, yang ada garis merah ini ya, ada tulisan Gadjah Adam, ada konsistensi juga. Kemudian yang sebelah masih ya juga dengan ijazah teman Pak Jokowi, ada konsistensi bagian bawah juga. Nah, ada juga konsistensi bagian bawah tulisan Gadjah Adam ya, masih ya. Kemudian banyak ini tuh. Gadjah Adam ini sangat jelas ya, di ijazah tidak hanya pada ijazah Pak Jokowi, ada juga di ijazah teman-temannya Pak Jokowi.